semua. Apa kabar? Kita bertemu kembali di Belajar Canva ya. Saya mengharapkan teman-teman semua di dalam keadaan yang sehat dan murah rezeki ya. Dan jangan lupa tetap tersenyum. Pada pembelajaran Canva hari ini kita akan belajar untuk membuat sebuah poster anak-anak ya. Jadi kita akan membuat sebuah poster anak-anak yang sifatnya edukasi. Ya, jadi di situ ada gambar dan ada gambar binatang gitu maksud saya, dan ada nama binatangnya. Ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang sudah memiliki anak. Daripada membeli, kenapa kita tidak membuat saja, kan begitu ya. Baik, kita akan langsung saja untuk belajar bagaimana sih caranya membuat poster edukasi binatang untuk anak-anak. Oke, yang pertama kita akan klik create a design terlebih dahulu ya. Lalu kita akan memilih ukuran dari workspace kita ya, ruang kerja kita. Saya lebih suka sih ukurannya ya ukuran biasa agar bisa di print gitu ya. Kita akan pakai A4, ukuran A4 dokumen. Sudah ada A4 dokumen ya. Aduh maaf saya batuk sedikit. Jadi kita klik saja A4 dokumen ini ya, yang nantinya bisa kita kita print gitu ya. Nah, inilah ruang kerja kita sekarang. Nah, untuk memulainya pertama-tama kita harus membuat sisi-sisi begitu ya, kotak-kotak di sini terlebih dahulu. Jadi kita klik dulu di bagian elemen, lalu kita ketikkan di search anything from Canva, kita ketikkan rectangle begitu teman-teman. Ya, di sini ada rectangle. Baik. Nah, ini kita sudah lihat otomatis ada di tengah-tengah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan di atas, teman-teman, di sini. Ya, kita drag saja begitu. Ya, kita ingin bagi menjadi 3 dulu lah ya. 3 mungkin 3 kali 4 begitu ya. Lalu kita bisa klik kanan ya, lalu kita copy, lalu kita paste ya di sini. Ya. Kita sejajarkan di sini satu ya. Lalu kita lakukan hal yang seperti tadi, langsung saja kita paste, kita klik ya, seperti ini teman-teman. Nah ya, ini kita sudah membuat 3 kotak begitu ya, rectangle. Mohon maaf saya batuk lagi nih, aduh kerongkongan saya gatal sekali. Baik, kita akan memberikan atau meletakkan gambar binatang di kotak-kotak ini ya. Jadi misalnya binatang-binatang yang sering-sering yang ada di sekitaran kita aja, agar anak-anak kita itu bisa tahu ini binatang apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa klik elemen, lalu misalnya saya sudah siapkan, tapi supaya lebih gampang lagi nanti teman-teman kalau mempraktekkan begitu. Jadi misalnya ini chicken ya, kita ketik chicken begitu. Ayam begitu ya. Chicken gitu ya. Kita lihat di sini kita klik gambar ayam ini kan gitu ya. Ya, lalu kita paskan ukurannya, lalu kita letakkan di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Kita zoom dulu biar nanti lebih gampang ya, di bawah ini kita zoom. Ya, kita bawa ke atas seperti itu. Nah, mungkin kita kecilkan sedikit. Ya, ini gampang sekali ya Canva ini teman-teman. Asal kita punya kreativitas, kita bisa membuat apapun juga. Maaf. Lalu apalagi misalnya yang sering itu adalah ikan gitu ya. Ini saya sudah punya gambar ikan. Kita bisa pilih di sini fish gitu ya. Itu. Di grafik, kita klik grafik. Ya, banyak sekali. Mungkin kita pakai yang ini ya. Ini atau yang ini kan hias ya. Kita klik aja. Kita ukur ukurannya. Ya, seperti itu.
lalu kita tambahkan lagi biar cepat. Apalagi misalnya anjing gitu ya, dog gitu. Di grafik kita lihat semua di sini. Misalnya yang gampang inilah, ini ya contohnya. Ya, ini kita buat di sini gitu ya. Ini Canva ini sangat mudah sekali sebenarnya teman-teman ya. Ya, kita paskan begitu. Ya, mungkin kita agak kecilkan sedikit ya. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki 3 gambar di sini dengan 3 kotak. Nah, ini kita akan membuat 3 baris ya. Jadi gampang sekali, kita blok saja semua ya. Kita klik kiri, jangan dilepas ya. Kita blok semuanya, lalu klik kanan, lalu copy, lalu kita pastekan di sini ya. Ini tinggal kita pindahkan ya, seperti itu, sejajar. Lalu kita klik kanan lagi, kita copy, lalu kita paste atau pastekan di situ ya, seperti itu ya. Kita paskan. Nah, dia otomatis sebenarnya pas begitu ya. Nah, kita sudah memiliki 1, 2, 3 baris ya. Mungkin kita ingin nambahkan juga, bisa juga klik kanan, klik kiri begitu ya, lalu klik kanan, copy, lalu kita pastekan di sini, kita bawa ke bawah karena lumayan ya, A4 ini cukup besar ya, seperti itu. Nah, gambarnya ini bisa kita hapus ya, kita pakai gambar yang lain begitu bisa ya. Misalnya setelah anjing ada apa lagi, kucing gitu ya misalnya. Ini saya buat cat gitu ya. Wah, ini banyak ya, jadi kita bisa memilih misalnya ini ya, kita letakkan di sini gitu ya. Ini tidak sengaja saya tidak percepat supaya teman-teman bisa mengikutinya. Apalagi ya kira-kira yang sering di sekitaran rumah itu ada apa, kodok ya, apa kodok katak gitu ya, frog. Bisa pilih ini ya, kita pilih ini frog, lalu kita bisa memilih apa lagi, misalnya ular gitu ya, atau snake bahasa Inggrisnya gitu. Pilih yang ini. Jadi Canva ini benar-benar luar biasa, sangat gampang, teman-teman bisa berkreasi, teman-teman bisa melakukan berbagai macam desain begitu ya. Di sini saya ingin meletakkan gambar kuda gitu misalnya, kuda, maksud saya horse gitu ya, horse ya, bahasa Inggrisnya kan horse gitu ya. Kita lihat di bagian grafik di sini, kita lihat ada berbagai macam kuda yang ini ya, atau yang lucu, ingin yang lucu juga tidak apa-apa, seperti ini misalnya ya, seperti itu. Setelah kuda mungkin apa lagi yang ada di kebun binatang, monyet gitu ya, monkey ya. Tetap di bagian elemennya teman-teman, kita lihat banyak sekali di sini gambar monkey gitu ya. Contohnya ini ya, kita pakai ini saja ya, kita gambar monkey di sini ya, seperti itu. Terus apalagi misalnya selain gambar monkey, gajah gitu ya. Nah, ya gajah, elephant maksud saya, elephant ya. Aduh ya, mohon maaf kerongkongan saya ini
ada sedikit gangguan ya. Yang penting bukan gangguan jiwa ya teman-teman ya. Nah ini elephant. Nah ini kita yang ambil yang lucu saja teman-teman biar anak-anak itu suka untuk belajar begitu. Ya, kita lihat di sini, lalu kita letakkan di sini, begitu teman-teman. Ya, kita letakkan di sini. Lalu apalagi kira-kira? Sudah monyet, sudah kuda, sudah tikus. Nah ini tikus ya, yang sering di rumah, yang sering apa namanya, yang sering berkeliaran di rumah kita. Ya kita jangan rat ya. Kalau rat itu tikus yang serem, yang ekornya panjang. Yang kita kasih saja. Apa itu? Mouse, gitu ya. Nah ini kan bukan mengeluarkan semua gambar tikus, gitu ya. Kita pilih yang ini ya, ini lucu ini, ya. Atau supaya lebih realistis, ini ya. Ini kita bisa kecilkan dulu sedikit. Lalu kita letakkan di sini. Ya, seperti itu. Lalu yang dua lagi apa kira-kira teman-teman? Kira-kira apa? Ya, sudah semua anjing bebek gitu misalnya atau duck ya. Nah, ini yang realistis saja kita pakai ya. Biar nanti bisa terlihat sesungguhnya begitu. Ini contohnya ya. Kita kecilkan dulu. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Mungkin ini terlalu horizontal ya. Kita cari yang vertikal. Yang sering ditemui itu biasanya di mainan anak-anak gitu ya. Ini contohnya. Ya. Nah, ini kita bisa letakkan di sini. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir kita bisa memilih apa kira-kira teman-teman? Ini sudah semua apa namanya? Kuda, monyet semua ya sudah ya. Kita ya ini domba gitu ya, atau sapi ya, baru ingat saya ada cow ya. Ini biar tahu anak-anak itu minumnya minum apa, minum susu sapi kan begitu. Nah kita pilih yang ini ya, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah selanjutnya kita akan membuat hurufnya ya, atau nama-nama binatangnya gitu, supaya anak-anak itu bisa melihat gitu loh, ini apa binatang apa kan begitu ya. Jadi kita bisa klik bagian teks di sini ya, kita klik begitu, lalu kita pilih add a heading yaitu ya, kita klik. Nah ini kita mulai dari yang pertama yaitu ayam gitu ya. Nah ini bisa kita letakkan di sini ya. Font ukuran teman-teman itu kesukaannya teman-teman, tapi saya di sini paling seneng memakai font yang bangers gitu ya. Nah, ayam begitu. Lalu di sampingnya kita bisa langsung saja melakukan copy paste di sini, copy terus paste gitu ya. Lalu kita bisa ini adalah ikan gitu ya, ikan ya. Lalu copy paste gitu juga, ini adalah anjing gitu ya, anjing ya, seperti itu. Lalu ini saya duplikasi langsung
Di sini paste. Ya, ini adalah kucing gitu. Kucing. Ini sangat mudah sekali. Kita copy lagi, lalu kita pastekan lagi gitu ya. Ini ada kodok atau apa katak begitu ya. Lalu ini adalah ular. Nanti bisa dibuat misalnya ular itu berbisa begitu ya. Bisa kita ceritakan nanti kepada anak-anak kita, ini ular ini berbisa gitu. Ya, ini ular. Lalu ini ada kuda gitu ya. Kuda. Ini sedikit. Kuda, terus ini adalah monyet gitu ya. Atau kera. Tapi saya lebih memilih monyet. Ya, ya gitu di situ. Ini kita kecilkan dulu. Ya. Biar pas dia di situ. Ya. Lalu ini adalah gajah gitu ya. Ini gajah. Gajah. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman sebenarnya. Lalu kita copy lagi, kita pastekan lagi. Ini kita letakkan di sini. Ini adalah seekor apa? Tikus. Ya, seekor tikus ini. Kita buat yang di tengah gitu, biar pas ya, sinkron. Ini juga kita kopikan, kita pastikan. Ini adalah bebek. Kuek, 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 kuek gitu ya. Ini kita kecilkan juga. Bebek. Nah, dan yang terakhir adalah sapi. Nah, ini kita letakkan di sini. Ya. Sapi ya. Ya, benar ya. Sapi. Nah, ini sudah jadi teman-teman sebenarnya, tapi mungkin terlalu sederhana ya. Nah, ini bisa kita blokkan semua. Misalnya kita ingin letakkan di tengah gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini udah di tengah-tengah seperti itu. Nah, sekarang kita ingin memodifikasinya sedikit supaya terlihat lebih menarik sehingga anak-anak itu lebih senang untuk belajar. Jadi mungkin warna dari kotak-kotak ini bisa kita ubah begitu ya. Contohnya ini kita klik kotaknya, lalu shape-nya ini, lalu kita ubah color-nya misalnya menjadi kuning gitu ya. Atau lebih gelap sedikit, kita misalnya lebih memberikan perhatian kepada anak-anak mungkin merah. Tapi saya di sini akan memilih warna yang lebih netral yaitu hijau, gitu ya. Lalu tulisannya mungkin warnanya adalah kuning gitu ya, ayam gitu ya. Lalu ini juga kita klik di sini, mungkin warnanya berbeda, ikan gitu ya. Ini kreasi teman-teman saja ya semua, yang mana teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan keinginan teman-teman begitu ya. Jadi kita harus berpikir bahwa sebenarnya anak-anak itu suka sekali dengan warna teman-teman ya. Kalau kita lihat dia suka sekali dengan warna, apalagi warna-warni, makanan yang berwarna-warni begitu ya. Jadi membuat anak-anak itu lebih giat untuk belajar, lebih giat untuk melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Nah, ini saya selesaikan dulu. Lalu di sini kita bisa memilih warnanya ini gitu ya.
Lalu tulisannya juga kita bisa memilih warna yang berbeda gitu. Lalu kuda, misalnya kuda warnanya lebih terang gitu ya. Terus warna fontnya itu kita buat hijau begitu ya. Oh, hijau tidak kelihatan ya, lebih gelap ya. Ya, coklat begitu ya, atau coklat tua begitu. Terus monyet itu misalnya kita berikan warna pink begitu. Lalu purple apa pink ini ya. Lalu tulisannya kita bisa pilih warna yang lebih terang gitu ya. Kalau gajah misalnya warnanya backgroundnya itu warnanya coklat itu misalnya. Gajah kita bikin warnanya coklat gitu ya. Tulisannya misalnya warnanya kuning ya. Lalu tikus kita warnanya agak cerah sedikit karena tikusnya warnanya krem begitu ya, abu-abu ya, misalnya seperti itu. Terus warna tulisannya itu adalah saya memilih warna ini, warna yang seperti itu ya. Terus bebek itu misalnya saya akan pilihkan warna yang biru ya. Lalu bebeknya ini tulisannya warnanya kuning ya. Setelah itu sapi ya. Sapi mungkin saya akan memilihkan warna yang hijau karena sapi suka makannya rumput ya. Terus tulisan sapinya mungkin warnanya warna hitam gitu ya. Atau warna yang aduh maaf, saya terus saja batuk teman-teman, maaf. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah menjadi sebuah poster ya, atau gambar tempel belajar gitu ya. Ini bisa kita blok dulu semua, begitu. Lalu kita klik kanan, ya kita jadikan grup. Nah, ini kita grup ya, sehingga menjadi sebuah grup. Nah, sekarang kita akan memodifikasi ya. Kita akan kasih tulisannya di atas, misalnya poster nama-nama hewan begitu ya. Ini kita kecilkan. Kalau setelah jadi grup ini kita bisa kecil besarkan. Ya, kita letakkan di sini misalnya. Jadi kita bisa ketikkan dengan cara klik seperti biasa teks. Lalu kita klik add a heading, misalnya poster nama hewan atau mengenal hewan gitu ya. Hewan boleh, binatang boleh begitu ya. Ya, mengenal hewan. Setelah itu kita bisa letakkan di atas ya. Lalu kita bisa pilih fontnya itu adalah misalnya ini ya, atau ini ya, bebas teman-teman boleh suka yang mana fontnya gitu ya. Kalau saya lebih senang sih pakai bangers ini ya teman-teman. Lalu kita bisa besarkan, mengenal hewan gitu ya. Nah, ini masih polos sekali ya teman-teman. Jadi kita backgroundnya ini kita akan berikan warna ya. Tapi warnanya dari background yang ada di elemen. Ya, contohnya kita klik elemen, kita misalnya ingin apa backgroundnya itu gambar pemandangan. Jadi kita misalnya mountain gitu ya, mountain gitu ya. Nah, ini kita klik grafik. Nah, setelah itu kita bisa klik gambar gunung gitu ya. Ini mudah sekali ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang benar-benar luar biasa mudahnya. Setelah itu kita bisa klik kanan, kita send to back gitu ya. Kita bawa ke belakang. Lalu misalnya di belakangnya kita gambar misalnya atau ini kita besarkan dulu begitu ya.
Di belakangnya kita bisa letakkan awan-awanan. Jadi sky begitu ya, langit ya, seperti ini. Nah, ini ada awan-awanan. Kita klik di situ, kita bisa besarkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kita klik kanan, lalu send to back. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kan luar biasa teman-teman ya. Jadi gampang sekali sebenarnya. Ya, seperti ini. Mungkin teman-teman ingin memodifikasi misalnya dengan memberikan aksen matahari gitu ya, bisa juga. Jadi kita bisa klik di sini di elemen ya, klik elemen, lalu kita klik sun gitu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat semuanya. Ya. Kita pilih yang lucu. Nah, ini seperti ini. Ya. Kita bisa, atau ini ada yang lebih lucu lagi. Yang ini ya, teman-teman. Nah, ini kita klik. Lalu kita bisa letakkan di sini gitu misalnya. Kita klik kanan, terus send backward gitu ya di belakangnya. Mungkin kurang kecil, kita bisa kecilkan dulu di sini. Ya, seperti itu. Ya, ini sudah menjadi sebuah poster teman-teman ya. Nah, jadi ini kita bisa warnanya kita ubah menjadi kuning gitu misalnya. Ya, begitu teman-teman ya, sangat mudah sekali sebenarnya teman-teman. Jadi ini sudah menjadi sebuah poster, tinggal dicetak, lalu bisa di-print gitu ya. Dicetak bisa ditempel di rumah, bisa dijadikan poster untuk pembelajaran anak-anak. Nah, setelah selesai seperti ini, kita ingin mendownloadnya teman-teman ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi kita klik file, ya. Udah gitu kita simpan dulu misalnya poster edukasi nama hewan, gitu ya. Lalu kita simpan saja, kita klik save, gitu ya. Lalu selanjutnya kita klik download, ya. Nah, ini saya sarankan tetap memakai PNG ya teman-teman supaya gambarnya bagus. Nah, ini size-nya ini kita bisa besarkan 1,5 kali begitu ya. Supaya lebih pas pencetakan itu lebih bagus kualitasnya. Kita bisa klik download di sini. Ya. Jadi ini sangatlah mudah sekali ya teman-teman. Jadi ini bisa kita poster edukasi nama hewan. Ini kita save saja di sini. Ya. Nah, ini sudah terdownload. Kita buka sekarang. Ya, kita buka. Ya ini teman-teman, ini ukurannya adalah ukuran A4 teman-teman. Jadi bisa di print, lalu ini bisa diletakkan di kamar anak-anak kita, lalu bisa kita print lebih banyak lagi mungkin, bisa dijadikan sebuah ladang usaha ya. Bisa teman-teman bisa membuat usaha-usaha seperti ini, di print, lalu bisa dijual kembali dengan harga yang murah. Coba bayangkan teman-teman, ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus bagi teman-teman. Jadi untuk di sekitar rumah, mungkin dari teman-teman anak kita, ya. Jadi ini adalah belajar membuat Canva untuk membuat poster edukasi. Yang saat ini adalah poster edukasi mengenal hewan. Terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Jangan lupa yang baru pertama kali untuk mampir di channel Belajar Canva ini untuk subscribe, lalu untuk like, dan juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Belajar Canva. Sampai jumpa teman-teman. Diberikan kesehatan senantiasa dan jangan lupa
selalu tersenyum dan bersukacita. Bye-bye.